Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2700. Angin bertiup. Pada titik ini, Lee Fugui menatap Cui Yaru di sebelahnya dan bertanya, "Kapten Cui, bagaimana denganmu? Berapa banyak gerakan yang telah kamu pelajari sekarang?" Cui Yaru memasang ekspresi canggung di wajahnya, dan dia berkata dengan sedikit malu, "Saya bodoh dan saya baru mempelajari satu dari gerakan ini sekarang." Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Satu gerakan sudah cukup. Kali ini iblis menyerang umat manusia, dan target pertama yang mereka serang adalah aku. Sebelum aku mati, iblis mungkin tidak akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia. Begitu kau mempelajari teknik pembasmi iblis ini, kau seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi monster biasa." Sambil berbicara, Lee Fugui mengulurkan tangannya dan mengandalkan kekuatannya sendiri, langsung mengambil gulungan Tianji. Kemudian dia tersenyum pada Hua Duo dan Sister Ming dan berkata, "Hari sudah mulai larut. Ayo cepat keluar kota dan pergi ke Gunung Wuang. Setelah kita bertemu dengan peri iblis lainnya, kita bisa kembali ke desa Tianming." Dibandingkan dengan depresi yang mereka rasakan ketika mereka datang ke Istana Matahari untuk mencari Ratu Mayat, Hua Duo dan Saudari Ming sekarang penuh percaya diri pada kemampuan mereka untuk mengalahkan klan iblis kali ini. Lagi pula, bahkan Ratu Iblis kini telah menjadi wanita Lee Fugui. Berikutnya datanglah Raja Iblis. Hua Duo dan Saudari Ming berpikir bahwa Lee Fugui juga dapat mengalahkannya. Sambil berpikir seperti ini, kedua gadis itu mengangguk setuju. Setelah beberapa salam, Lee Fugui segera mengemasi barang-barangnya dan keluar kota bersama Nyonya Mayat, Hua Duo dan Saudari Ming. Namun sebelum pergi, Lee Fugui dengan sungguh-sungguh berkata kepada Cui Yaru, "Kapten Cui, setelah kita pergi, hotel ini akan diambil alih oleh seorang gadis bernama He Mei Hong. Aku harap kamu bisa menjaganya secara pribadi saat itu." Tanpa diduga, begitu Lee Fugui selesai bicara, Hua Duo datang dengan marah dan mengeluh kepada Lee Fugui dengan suara pelan. "Kalian, ada begitu banyak kota di Tiongkok. Apakah kalian ingin meninggalkan jalan keluar untuk diri kalian sendiri ketika kalian datang ke suatu tempat?" Lee Fugui segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak. Bagaimana mungkin aku punya ide seperti itu? Aku hanya berpikir bahwa He Mei Hong masih kecil dan mungkin tidak bisa mengelola hotel ini." Hua Duo berkata, "Itu urusan mereka jika mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mengapa kamu begitu peduli? Lagi pula, kamu baru 2 hari di kota Hui, dan kamu sudah memberinya hotel sebesar itu. Sekarang sebelum kamu pergi, kamu sudah meminta orang lain untuk menjaganya. Tidakkah menurutmu ini akan membuat orang-orang berpikir terlalu banyak?" Cui Yaru bukan orang bodoh. Dari nada suara Hua Duo dan ekspresi wajah Suster Ming, dia mungkin sudah mengetahui bahwa Master Lembah Li ini kemungkinan besar adalah seorang playboy. Dan kemungkinan besar Suster Ming dan Hua Duo sudah menjadi wanita Lee Fugui. Meski dalam hatinya dia berpikir begitu, Cui Yaru tidak ingin mengatakannya secara langsung. Dia hanya tersenyum dan mengangguk lalu berkata, "Jangan khawatir, Kapten Lee, saya akan mengingatnya." Hua Duo mendengar ini dan berkata kepada Cui Yaru dengan wajah serius, "Apa yang kau ingat? Biar ku beritahu, kau adalah Kapten Tim 8. Keberadaanmu adalah untuk melindungi kepentingan antara para prajurit kuno dan rakyat biasa, dan untuk memastikan bahwa para prajurit kuno tidak akan melakukan apapun yang dapat menyakiti rakyat biasa.
Jika kau berani macam-macam, Kakak Ming dan aku pun tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak Ming menghela napas dan berkata, "Ah, Duo-duo, baiklah, jangan bicarakan hal-hal yang berantakan ini dulu. Ayo cepat keluar dari kota ini." Li Fugui juga tersenyum dan melangkah maju untuk meraih tangan Hua Duo-duo, sambil berkata, "Baiklah, mari kita keluar dari kota ini. Yang terpenting adalah kita keluar dari kota ini sekarang. Sisanya bisa kita selesaikan setelah kita mengalahkan suku iblis." Hua Duo-duo nampaknya tidak senang dan memutar mata lebar-lebar ke arah Li Fugui, lalu pergi meninggalkan kota bersama Li Fugui. Kurang dari setengah jam, kelompok itu tiba di daerah tempat mereka terpisah dari Tuan Seng Yang dan yang lainnya terakhir kali. Begitu dia berdiri, Li Fugui menggunakan vitalitasnya dan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, "Tuan Seng Yang." Begitu kata-kata itu terucap, lalu angin kencang bertiup kemana-mana, menyapu pasir dan debu, menutupi langit dan matahari. Tunggu sampai angin kencang mereda, Tuan Seng Yang, Taois Hei Xuan, dan Tuan Kota Wan Hua semuanya berdiri di sekitar Li Fugui. Tetapi, setelah melihat Ratu Mayat, beberapa peri iblis tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setelah melihat ekspresi gelisah di wajah beberapa peri iblis, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Tuan Seng Yang dan yang lainnya, "Jangan panik, Ratu Mayat bukan lagi Ratu Mayat dari 2 hari yang lalu." Sambil berbicara, Li Fugui berkata kepada Siji, "Saudari Siji, sekarang cepat kembalikan janggut kambing di dagu Duo-duo kepada Tuan Seng Yang." Siji melangkah maju sambil tersenyum dan bertanya kepada Tuan Seng Yang, "Kambing tua, apakah kamu yakin menginginkan jenggotmu?" Wajah Lord Seng Yang memucat, dan kepanikan tampak jelas di seluruh wajah kurusnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya." Melihat Tuan Seng Yang seperti ini, Li Fugui berkata dengan marah, "Apa maksudmu kau tidak perlu melakukannya? Jenggotmu adalah jenggotmu. Sekarang orang-orang sudah bertanya padamu, kau hanya perlu mengangguk dan setuju." Pada titik ini, Li Fugui berkata kepada Siji, "Kakak Siji, bisakah kamu berhenti menakut-nakuti mereka? Jika kita akan bertindak bersama lebih sering di masa depan, bagaimana aku berani membiarkan mereka mengikutimu seperti yang kamu lakukan sekarang?" Siji terkikik dan berkata, "Kakak Fugui, aku hanya ingin bersenang-senang dengan mereka." Setelah mengucapkannya dengan ringan, Siji berkata kepada Tuan Seng Yang, "Tuan Seng Yang, saya benar-benar minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada Anda sebelumnya. Haha, saya akan mengembalikan janggut ini kepada Anda sekarang." Sambil berbicara, sang putri mayat kemudian menggunakan sihirnya, dan dengan jentikan jarinya, janggut kambing di dagu Hua Duo menghilang dalam sekejap mata. Melihat ke arah Lord Seng Yang lagi, dia menangis kegirangan ketika janggut di dagunya tumbuh kembali. Dia berkata dengan gembira, "Jenggotku, yang telah bersamaku selama ribuan tahun, akhirnya kembali." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata kepada mereka, "Selanjutnya, mari kita bersiap untuk kembali ke Gunung Wuang. Setelah kita kembali, kita akan pergi ke desa Tianming bersama pemimpin Sekte Elang Langit." Tidak ingin berbicara, penguasa kota Wanhua di sampingnya tiba-tiba bertanya kepada Tuan Seng Yang, "Tuan Seng Yang, apakah Anda yang menyebabkan angin kencang tadi?" Lord Seng Yang mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, saya pikir saudara Qiandong yang memulai badai." Penguasa istana Qiandong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memang jago menggali lubang,
tapi menciptakan angin bukanlah kelebihanku. Mungkinkah angin kencang tadi diciptakan oleh salah satu dari kita? Li Fugui juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tampak sedikit salah saat ini. Dia mengedarkan energi vitalnya, membuka mata langit dan bumi dan melihat sekeliling. Tanpa diduga, senyum di wajahnya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Lalu aku melihat ada ribuan monster mengintai di sekitarku. Monster-monster ini berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Mereka semua menyembunyikan badannya dan bersembunyi ke segala arah. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui berkata kepada beberapa peri iblis di sekitarnya, "Haha, sepertinya seseorang telah menemukan kita." Berbicara tentang, Li Fugui berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Karena kalian sudah menemukan kami, mengapa kalian bersembunyi sekarang? Jika kalian mampu, keluar saja dan temui kami." Begitu kata-kata itu terucap, saya tidak menyangka angin kencang akan datang lagi. Kali ini, angin kencang langsung menggulung batu-batu seukuran kepalan tangan di tanah dan bertiup ke arah Li Fugui dan yang lainnya berada. Li Fugui mendengus dingin. Melihat pihak lain tidak muncul, dia hanya menggunakan seni mendalam 89. Pihak lain tahu seni menaikkan angin, jadi dia juga tahu itu. Lagi pula, ada 72 transformasi dalam 89 seni mendalam, dan menaikkan angin adalah salah satunya. Mengandalkan vitalitas yang kuat di tubuhnya dan seni mendalam 89 yang super kuat. Ketika angin lawan hendak bertiup di depan Li Fugui dan yang lainnya, angin kencang tiba-tiba bertiup di belakang Li Fugui. Ketika kedua angin ini bertabrakan, mereka membentuk tornado dengan diameter 7 atau 8 meter. Dalam sekejap, langit berubah gelap dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Beruntungnya, Lord Qiandong cerdas dan tangkas. Melihat situasinya tidak baik, dia segera membuka mulutnya dan menelan Hua Duo Duo dan Ming Jie langsung ke dalam mulutnya. Kemudian dia bersembunyi di bawah tanah untuk mencegah kedua wanita Li Fugui terkena lemparan batu. Li Fugui berdiri di satu sisi tornado dan menggunakan keahliannya untuk mencoba menghancurkan angin jahat yang diciptakan oleh pihak lain. Tepat pada saat ini, tanpa diduga, Nyonya Mayat Subuh mendatangi Li Fugui dan dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya. Dia menatap ke depan dan mencibir, "Berani sekali kau. Sekarang setelah kau melihatku, mengapa kau tidak menunjukkan wujud aslimu?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Mayat, tornado yang awalnya terbentuk oleh tabrakan dua angin kencang langsung menghilang. Batu-batu yang baru saja tertiup angin kencang jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Segera setelahnya, monster humanoid setinggi sekitar 5 atau 6 meter muncul di depan mataku. Setelah sampai pada posisi yang berjarak lebih dari 10 meter dari Li Fugui dan Siji, dia akhirnya berkata, "Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya datang ke sini atas perintah Yang Mulia untuk merebut gulungan rahasia surgawi. Asalkan Guru Li bersedia mengembalikan gulungan rahasia surgawi ini kepadaku hari ini, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Jika tidak, aku akan menaikkan angin dan menghancurkan kota ini hingga rata dengan tanah." Li Fugui mengerutkan kening, menatap sosok hitam di depannya, dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda?" Pihak lainnya mencibir, "Kamu tidak layak mengetahui namaku." Li Fugui melirik Siji dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Siji, apakah Anda tahu siapa orang ini?" Siji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku juga sudah melupakannya. Beruntungnya, saat ini,
penguasa kota Wanhua melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, ini adalah Grandmaster Harimau dan Phoenix, salah satu dari 72 iblis abadi. Pihak lain tadi bersembunyi dalam kegelapan, jadi penguasa kota Wanhua dan yang lainnya tidak mengenalinya. Tetapi sekarang, ketika pihak lain muncul di depan mereka, sebagai salah satu dari 72 peri iblis, mereka secara alami dapat mengetahui identitas pihak lain. Li Fugui tidak begitu akrab dengan anggota klan iblis. Kecuali peri iblis yang telah dilihatnya, dia belum pernah melihat yang lainnya. Dia bahkan tidak tahu nama beberapa di antaranya, sama seperti Grandmaster Harimau dan Phoenix yang muncul pertama di depannya. Dia belum pernah mendengar nama pihak lainnya sebelumnya. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Li Fugui berbisik kepada penguasa kota Wanhua. Wanhua, apakah Master Harimau Phoenix ini sangat kuat? Penguasa kota Wanhua melirik Master Harimau Phoenix dan berkata sambil tersenyum, "Haha, sekarang kamu bisa melihatnya. Bukankah dia berdiri tepat di depanmu? Apakah dia kuat atau tidak? Namun menurutku, kekuatannya biasa saja, tidak jauh berbeda dengan kita." Siapa sangka, tepat saat penguasa kota Wanhua selesai berbicara, Grandmaster Harimau dan Phoenix di depannya tertawa dan berkata, "Nona Wanhua, beraninya kau mengatakan bahwa kekuatanku tidak jauh berbeda darimu. Gadis kecil, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kau menjadi begitu sombong." Putri mayat mengerutkan kening, dan melangkah maju dengan ekspresi tidak sabar, berkata dengan dingin, "Beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapanku. Apakah kau benar-benar tidak tahu identitasku, atau apakah kau pikir aku sudah tidak memimpin ras iblis selama ribuan tahun, dan sekarang aku telah kehilangan otoritasku sebelumnya?" Ketika Master Tiger Phoenix memandang putri mayat, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia memaksakan senyum tipis dan berbisik kepada putri mayat, "Yang mulia, saya tidak bermaksud begitu. Menurut akal sehat, saat aku melihatmu, aku seharusnya berlutut dan memberi salam padamu. Namun masalahnya, seperti yang dapat Anda lihat, saya datang ke sini untuk merebut gulungan rahasia surgawi atas perintah Yang Mulia. Jika aku tidak bisa mendapatkan gulungan rahasia surgawi, aku akan mati. Saya harap Yang Mulia dapat memahami kerja keras Yang Mulia. Sekarang setelah Anda berhasil lolos dengan selamat, saya harap Anda dapat kembali kepada Yang Mulia sesegera mungkin dan bekerja sama dengan Yang Mulia untuk membasmi umat manusia dan meratakan langit." Siji mengangkat bibirnya sedikit dan mencibir. "Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Tidakkah kau tahu bahwa aku sudah menjadi wanita kakak Fugui?" Grandmaster Tiger dan Phoenix tidak berniat bicara omong kosong yang tidak berguna dengan putri mayat. Seperti yang dia katakan tadi, dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan gulungan rahasia surgawi. Li Fugui sekarang berada tepat di depannya. Selama dia dapat menemukan cara untuk merebut gulungan rahasia surgawi, misinya akan tercapai. Adapun putri mayat, lagi pula, dia mengira pihak lain itu sejenis dengannya, dan orang yang dia setiai adalah Raja Iblis dari klan Iblis. Dan putri mayat adalah ratu para iblis. Sekalipun dia menyinggung perasaannya, Yang Mulia Raja Iblis tidak akan menyalahkannya. Memikirkan hal ini, Grandmaster Tiger Phoenix melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Yang Mulia, tidak masalah siapa wanita Anda. Saya hanya berharap Anda tidak akan menghentikan saya menyelesaikan misi ini." Li Fugui berpikir sejenak lalu berkata kepada Siji, penguasa kota Wanhua dan yang lainnya sambil tersenyum, "Kalian mundur dulu.
biarkan aku mengobrol baik-baik dengan Grandmaster Tiger Phoenix. Si Ji bertanya dengan sedikit gelisah, Kakak Fugui, apakah kamu bisa melakukannya? Kalau tidak, biar aku saja yang melakukannya. Bukannya Li Fugui tidak ingin Putri Mayat memberi pelajaran pada Tuan Harimau dan Tuan Phoenix. Inti masalahnya adalah dia tahu bahwa jika dia ingin mengetahui keberadaan Raja Iblis, dia harus memastikan bahwa semua 72 peri iblis tunduk padanya. Kalau sampai Putri Mayat bertarung dengan Tiger dan Phoenix Grandmaster, dan kalau Putri Mayat tak dapat mengendalikan diri barang sesaat pun dan membunuh Tiger dan Phoenix Grandmaster, maka dia tidak akan pernah dapat menemukan keberadaan Raja Iblis. Jika memang itu benar-benar terjadi, hanya omong kosong belaka jika ingin membasmi ras iblis. Bagaimanapun, Putri Mayat tidak seperti Hua Duo dan Saudari Ming yang mendengarkanku dan melakukan apa yang aku katakan. Kakak Putri Mayat, jangan khawatir. Haha, aku yakin aku bisa mengalahkan orang di depanku ini. Setelah menerima jawaban Li Fugui, si Ji mengangguk dan berkata, baiklah, Saudara Fugui, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, aku bisa memukulinya sampai mati untukmu. Bersambung.